Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali pada mata kuliah metode penelitian yang diambil oleh Ustadz kita, ya Ustadz Maksum. Pada kesempatan kali ini kami diamanai untuk bisa menyampaikan materi tentang desain penelitian korelasional. Seperti itu, perkenalkan kami M. Guntur Stawanto Purnomo, mahasiswa S2 kelas C daring. Dengan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang apa sih yang dimaksud dengan desain penelitian korelasional. Sebelum itu akan nanti beberapa macam-macam materi yang kami akan sampaikan tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, macam-macam desain dasar dan juga kelebihan, kelemahan oleh penelitian yang disebut penelitian korelasional tadi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penelitian korelasional? Ya, secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebatas pengertian tersebut. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih bersifat kuantitatif. Dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi apabila pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, korelasi positif atau berlawanan yang dimaksud dengan korelasi negatif. Penelitian korelasional itu, korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian yang mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga terdapat manipulasi variabel. Menurut Macmillan dan Schumacher, sebagaimana dikutip, Syamsuddin menyatakan bahwa adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkan sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis penelitian ini biasanya melibatkan ukuran statistik atau tingkat hubungan yang disebut dengan korelasi. Penelitian korelasional menggunakan instrumen untuk menentukan atau apakah untuk tingkat apa terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang dapat dikuantitatifkan. Menurut Gay dalam Sukardi bahwa penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Selanjutnya, yang disampaikan oleh Frankel dan Wallen menyebutkan penelitian ke dalam penelitian deskripsi karena penelitian tersebut merupakan usaha menggambarkan kondisi yang sudah terjadi. Penelitian model ini mengharuskan seorang peneliti berusaha menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan dalam variabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan penelitian korelasional yaitu merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan beberapa ubahan yang lain. Ada tiga karakteristik yang dimaksud dengan penelitian tersebut atau memiliki tiga karakter yang kita perlu ketahui. Yang pertama yaitu penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan korelasional adalah suatu penelitian yang hubungannya yaitu mempunyai beberapa variabel. Tujuan dari penelitian ini yang satu yaitu mencari bukti terdapat tidaknya hubungan korelasi antar variabel.
Yang kedua, bila sudah ada hubungan untuk melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan atau signifikan atau tidak berarti atau insignifikan. Atau dengan yang lain, jika hal ini diilustrasikan dalam bentuk pertanyaan, maka seorang yang akan melakukan penelitian korelasi dilakukan menjawab 3 pertanyaan penelitian tentang 2 variabel atau lebih. Mungkin bisa yang dimaksud yaitu apakah adakah hubungan di antara 2 variabel, atau bagaimanakah arah hubungan tersebut, dan berapa besar atau jauh hubungan tersebut dapat diterangkan. Yang dimaksud dengan tujuan 3 tadi yaitu mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisiensi korelasi. Menurut Gay dalam MZIR menyatakan bahwa tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antara variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Studi hubungan biasanya memiliki sejumlah variabel yang dipercaya berhubungan dengan satu variabel mayor, seperti hasil belajar variabel yang ternyata tidak mempunyai hubungan yang tinggi dieliminasi dari perhatian selanjutnya. Ciri-ciri dari penelitian korelasional. Penelitian korelasional mempunyai beberapa ciri yang dimaksud. Yang pertama yaitu variabel diteliti relatif rumit, tidak dapat dieksperimentasikan dan dimanipulasikan. Yang kedua, ciri-cirinya mengukur variabel yang berhubungan secara serentak dalam situasi realistik. Yang ketiga, koefisien korelasi yang ingin dicari adalah positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan. Yang terakhir, salah satu cirinya yaitu satu atau lebih variabel disebut variabel bebas atau independent variable, atau satu atau lebih variabel terikat disebut dependent variable. Dapat ditegaskan bahwa dengan ciri-ciri tadi menggunakan berbagai instrumen, maka seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks, dan juga mengingat instrumen utama dalam penelitian korelasional adalah berupa angket. Maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa variabel sekaligus. Di samping instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada dalam waktu yang terbatas. Jadi melihat beberapa tadi, jadi ada berupa angket, ya, disebarkan pada lokasi yang luas dan waktu yang terbatas. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi mempunyai lokasi yang memberikan kita lebih banyak untuk mendapatkan instrumen-instrumen atau calon peneliti atau calon yang ditanyakan. Jadi seperti itu saat ciri-cirinya. Macam-macam dari penelitian korelasional. Yang pertama adalah penelitian hubungan. Penelitian hubungan relasional adalah atau hubungan antara variabel tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi. Nilai korelasi merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memahami tingkat hubungan suatu variabel. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hubungan antar variabel tersebut itu salah satu dari macam dari korelasi. Yang kedua,
Penelitian menyelidikkan hubungan antara dua variabel bahwa salah satu variabel muncul lebih dahulu dari yang lain atau hubungan satu arah. Oleh karena itu, tidak seperti penilaian rasional. Kedua variabel diukur dalam waktu berurutan, yakni variabel prediktor diukur sebelum variabel kriteria terjadi dan tidak dapat sebaliknya. Ini disebut korelasi atau penelitian prediktif. Jadi yang pertama tadi yaitu penelitian secara hubungan, yang kedua penelitian secara prediktif, dan yang terakhir macam dari penelitian korelasional adalah korelasi multivariat. Teknik untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih disebut teknik korelasi multivariat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, dua antaranya adalah yang dibahas pada di sini adalah regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Apa yang maksud dengan regresi ganda? Yaitu memprediksi suatu fenomena yang kompleks hanya dengan menggunakan satu faktor variabel prediktor, seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Dalam banyak hal, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin akurat prediksi yang dapat dibuat, yakni dengan menggunakan kombinasi dua atau lebih variabel prediktor. Prediksi terhadap variabel kriteria akan lebih akurat dibanding dengan hanya menggunakan masing-masing variabel prediktor secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, penambahan jumlah prediktor akan meningkatkan akuransi prediksi kriteria. Yang kedua, yaitu korelasi kanonik. Masih dalam penelitian multivariat atau korelasi multivariat. Itu pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria, korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda dan sebaliknya. Dan regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Seringkali korelasi ini digunakan dalam penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menentukan apakah sejumlah variabel mempunyai hubungan satu sama lain yang serupa atau yang berbeda. Next, jadi desain dasar yang dimaksud dengan desain dasarnya dari penelitian ini ialah menurut Macmillan dan Schumacher mempunyai langkah-langkah penelitian yang melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks dengan variabel yang dianggap mempunyai hubungan variabel prediktor. Jadi dengan desain dasar dari penelitian ini, yang pertama adalah penentuan masalah. Memilih atau menentukan masalah dalam suatu penelitian bukanlah semata-mata mengangkat sesuatu yang kelihatannya terdapat ketimpangan dalam wacana kehidupan, akan tetapi hendaklah dilihat dalam konteks dan realitasnya, ditelusuri, diamati, dibandingkan, dan lain-lain dengan menggunakan sebagai kriteria-kriteria keilmiahan tertentu. Yang kedua, peninjauan masalah atau studi kepustakaan. Setelah penentuan masalah, kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Macam-macam sumber untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah dari salah satunya dari jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah juga bisa, surat kabar, atau buku-buku yang relevan, atau bisa jadi hasil-hasil seminar yang diikuti, dan juga salah satunya artikel ilmiah dan juga narasumber. Yang ketiga, merancang penelitian sesuai rumusan masalah.
Rancangan penelitian merupakan tahapan di mana peneliti menentukan subjek penelitian yang akan dipilih dan menentukan cara pengolahan datanya. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan, yang berarti dalam faktor-faktor tersebut korelasi antara variabel yang diteliti menjadi kabur. Oleh karena itu, untuk mengurangi heterogenitas tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikannya subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor menentukan kemudian menguji hubungan antara variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Yang keempat itu penentuan sampel. Sampel secara sederhana dapat dikatakan sebagai bagian dari populasi yang dipilih oleh seorang peneliti yang mewakili populasi tersebut. Sugiyono mengatakan bahwa sampel dalam suatu penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk kepada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Yang kelima dari desain dasarnya yaitu pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur pengumpulan data masing-masing seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang keenam adalah analisis data. Analisis dalam penentuan korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Teknik korelasi bivariat dalam penelitian korelasional sesuai dengan jenis datanya digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Sedang dalam penelitian prediktif, teknik yang digunakan adalah analisis regresi untuk mengetahui tingkat kemampuan prediktif variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Yang terakhir yaitu menyusun laporan. Laporan termasuk dalamnya kesimpulan yang berisi tentang hasil analisis deskripsi dan perubahan tentang hal-hal yang diteliti yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami pembaca secara ringkas. Itu jadi menjadi desain dasar oleh penelitian korelasional. Ada 7 yang kami sampaikan. Itu peninjauan masalah atau studi kepustakaan, merancang penelitian sesuai rumusan masalah, penentuan sampel, pengumpulan data, analisis data, dan juga terakhir adalah menyusun laporan itu. Jadi sebagai dasar bagaimana cara meneliti secara korelasional. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kemampuannya menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau disebut dengan simultan. Yang kedua, penelitian korelasional juga dapat memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang terakhir, kelebihannya adalah menyelidiki beberapa variabel untuk diselidiki secara intensif, dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Adapun kekurangannya juga yaitu hasilnya cuma mengidentifikasikan apa sejalan dengan apa, tidak mesti menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Kurang tertib atau ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Kekurangan yang terakhir, pola saling hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Jadi seringnya merancang penggunanya sebagai shotgun research. Jadi itulah kelebihan dan kekurangannya. Jadi terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan apakah yang dimaksud dengan penelitian korelasional. Al-afwu minkum jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.